Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punyo Kita. Senang banget sobat, hari ini kami dapat kembali menyapa sobat di tengah aktivitasnya. Nah, seperti biasa di Podcast Punyo Kita sudah mengundang satu tamu yang nanti akan berbincang bersama kita dan juga nanti akan share bagaimana pengalamannya. Untuk tamu yang kita hadirkan ini adalah seorang tenaga pendidik nih sobat. Tapi beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Teknologi Pendidikan di Universitas Jambi. Nah, siapa dia? Pasti mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan sudah tahu dengan tamu yang kita hadirkan hari ini ya. Langsung saja kita berkenalan bersama tamu kita, ada Bapak Dr. Sofyan MPD. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bang Arso. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi saya spill dulu nih sama sobat ya bahwa Pak Sofyan walaupun saat ini sebagai Ketua Prodi di Magister Teknologi Pendidikan, beliau ini dulunya adalah guru saya. Bukan karena ordal sempat di-spill dulu nih supaya sobat tahu ya. Jadi saya pernah diajarin sama Pak Sofyan itu tahun 2009 dan juga 2010. Ya. Kalau nggak salah dulu mata pelajarannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sastra Indonesia. Dan banyak sekali praktek-praktek yang sehingga membentuk saya sampai dengan sekarang gitu. Banyak ilmu-ilmu yang sudah saya adopsi dari Pak Sofyan sehingga saya implementasikan dalam dunia kerja saat ini Pak ya. Luar biasa. Ini berarti Bapak pengabdiannya itu udah cukup lama Pak ya sebelum menjadi Ketua Prodi nih Pak ya sebagai tenaga pendidik. Dari tahun berapa Pak jadi tenaga pendidik Pak? Baik, kalau untuk jadi tenaga pendidik guru itu dari tahun 2000. Awalnya memang bukan di SMA 2, bukan di alumni kita, tapi di salah satu SMA swasta, tepatnya di SMA Dharma Bakti 3, Kota Jambi yang ada di Pasir Putih di komplek di belakang SMP 6. Dekat SMP 6 itu ya? SMP 6. Oh, awalnya di situ Pak, awalnya dari tahun 2000? Sampai 2000 sampai dengan Juni 2009. Oh, oke. Lumayan lama juga Pak ya, 9 tahun di situ Pak ya? Ya, jalan 9 tahun. Terus perjalanannya setelah 2009 baru masuk ke SMA 2? SMA 2, per 1 Juli 2009. Oke. Setelah dari SMA 2 kayaknya banyak nih Pak ya, pengalaman lainnya Pak ya. Betul. Dan akhirnya menjadi Ketua Prodi ya. Nah, perjalanannya gimana nih Pak sampai bisa menjadi Ketua Prodi dari guru gitu? Oh, baik. Terima kasih Bang Amsol. Ya, senang berada di ruang podcast yang adem ya Pak ya. Adem, suasana suhu akhir ini udah masuk musim kemarau ya. Iya betul. Untung AC-nya 2 Pak ya. Kalau AC-nya 1 sama aja panas Pak. Ya, jadi sebelum saya bicara sebenarnya saya agak ngiri juga nih. Saya pengen punya studio mini seperti ini. Oh, mudah-mudahan nanti bisa Pak ya. Tapi bukannya sebelumnya udah punya Pak? Dengan peralatan yang minimal, tapi dengan peralatan minimal kita berusaha untuk memberikan standar maksimal dengan instrumen yang ada sehingga mahasiswa bisa memproduksi media dan sumber belajar. Gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Bang Amsol, gimana riwayatnya? Kalau ditarik ke belakang, sebenarnya pendidikan memang dari guru ya, pendidikan guru dari SPG. Tapi dunia kerja jauh dari guru sebenarnya Bang Amsol. Saya itu penyuluh keluarga berencana. Oh, penyuluh KB Pak ya? Iya, penyuluh KB. Tapi kan guru juga Pak, memberikan pengajaran kan untuk keluarga. Edukasi keluarga tentang bagaimana membentuk keluarga yang sejahtera. Yang sekarang dibicarakan tentang anak-anak kurang gizi segala macam. Apalagi sekarang kan stunting Pak ya yang lagi hits Pak yang lagi hit. Jadi segmennya sebenarnya lebih kurang masyarakat juga, ada masyarakat formal sekolah, ada masyarakat informal umum di desa-desa. Nah, sejalan berjalannya waktu, jadi PLKB di Batanghari, terus bergeser dari Sungai Rengas, Batin 24, Muara Bulian, Muara Sebo, sampailah 2002 saya pindah ke BKKBN Kota Jambi. Oh, sempat meninggalkan ini Pak ya, menjadi seorang tenaga pendidik sebentar atau sambilan gitu? Waktu masih di BKKBN Kota Jambi, disitulah saya mulai mengajar di SMA di B3 gitu loh. Berangkat dari kerisauan hati, melihat kok anak-anak jam belajarnya ada di terminal gitu ya, ada di dulu belum ada warnet ya. Iya. Tapi dulu wartel yang ada. Wartel, iya betul. Game, betul. Kemudian di biliar, lapangan futsal gitu. Nah, pulang-pulang jam 4. Anak-anak masih seragam putih abu-abu, putih biru, akhirnya berkontemplasi lah di situ. Diajak Pak Sofyan, bisa tidak bantu kami ngajar? Saya izin sama kepala dinas BKKBN, Pak saya diminta itu. Ya enggak apa-apa, kamu kan orang lapangan juga. Tapi saat saya butuh, kamu harus hadir di kantor. Siap Pak. Tapi tugas saya utama tetap ya. Oke, saya ngajar, saya terimalah waktu itu di DB3. Seperti itu. Oke. Baru
2009 saya memutuskan untuk betul-betul fokus di SMA 2, pindah ke guru dan institusi negerinya di SMA Negeri 2 per 1 Juli 2009. Ketemulah kita dengan Ketemulah, iya betul. Saya masih culun-culun banget Pak ya. Masih jadi anak yang introvert dulu. Gak berani nih ngomong kayak gini depan guru, gak berani dulu ya. Kalau sekarang berani nih ngomong depan gurunya dulu. Masa lalu ya. Masa lalu Pak, tapi indah Pak ya. Indah banget. Jadi dunia pendidikan itulah rumah kita, rumah akademik, rumah kita membentuk kepribadian. Jadi saya selalu memiliki prinsip gini Bang Amsal. Kalau saya dengan tujuan mengajar untuk membuat anak pintar, saya katakan juga dengan teman-teman guru, kita akan jadi guru yang gagal gitu. Karena ternyata anak itu kok tidak pintar-pintar, masih nakal terus gitu. Akhirnya saya terus belajar membaca. Ternyata tugas kita itu sebenarnya bukan membuat anak pintar, tapi terus mengawal sebenarnya secara psikologi, mengawal perkembangan anak. Anak ini maunya kemana? Maka kita pelajari aspek psikologinya, emosionalnya, empatinya. Di situlah kita masuk. Nah, kita merampat ke anak. Jadi dalam konteks di situ nanti mereka akan sadar. Oh ternyata saya butuh orang, butuh teman, butuh guru, butuh lingkungan. Nah, pada akhirnya dia akan membuat ini ada sesuatu makna yang baru nih dari Bapak ini, kok berbeda ya dari guru yang lain. Maka saya katakan jadilah guru yang berbeda. Ada jutaan guru, supaya kita dikenal dari yang berbeda, buatlah sesuatu yang berbeda. Diferensiasi di situ. Nah, itu yang awal, sehingga sampai saat ini terus belajar sih Bapak, seperti itu. Terus belajar menjadi pelayan yang baik, menjadi perancang pembelajaran yang baik, organisasi yang baik, seperti itu aja. Tapi menjadi guru ini memang benar-benar panggilan hati ya Pak ya? Ya, benar-benar panggilan hati, karena juga basicnya dari SPG gitu ya. Sekolah yang tidak bisa nostalgia lagi karena gedung sekolahnya sudah kalau di Jambi sudah jadi gedung dulu LPMP ya, sudah berubah ya Pak ya, berubah fungsi. Nah, jadi guru memang panggilan hati. Jadi guru itu pekerjaan yang penuh karunia, yang menurut saya pekerjaan yang paling indah gitu. Jadi bagi teman-teman sahabat guru yang sempat menyaksikan kita ini, menonton kita ini, jangan sia-siakan profesi kita sebagai guru. Karena betul. Itulah kita berwasiat kepada generasi kita, anak-anak kita. Nah, bagaimana tantangannya Pak ketika Bapak mungkin mengimplementasikan ya untuk dapat memberikan pengajaran yang lebih variatif lah kepada siswa yang mungkin tidak hanya fokusnya ke pendidikan formal saja, supaya siswa ini juga mampu beradaptasi dengan suatu hal yang baru yang diajarkan oleh tenaga pendidik ataupun guru nih Pak. Baik. Ada dua tantangan sebenarnya, tantangan terhadap kolega, guru, saya sebagai guru dan kolega, ada tantangan kepada anak. Berbeda di zaman misalnya kita 2009 yang belum ada teknologi ini, ya kan Bang Amsal, kita ingat flashback ke belakang. Betul. Tantangan kita itu benar-benar kita tantangan yang pure, genuine, harus diapakan ya anak-anak nih, biar dia senang belajar. Berbeda yang sekarang, tantangannya justru kita ditantang anak. Kenapa saya katakan dibalik kita ditantang anak? Kalau kita tidak memahami teknologi digital, misalnya kecerdasan buatan, kemudian pemanfaatan media, sosial media yang berbagai macam variasi gitu, kita kalah. Artinya kita tidak bisa menerima tantangan anak. Oleh sebab itu tantangan terhadap siswa itu tantangan kita harus belajar, beradaptasi. Nah, karena guru-guru yang seperti Bapak ya, kalau yang kelahiran tahun 90-an itu yang milenial ya Pak, yang milenial, mereka kan lahir di dunia digital, mereka kan natif digital, artinya penduduk asli ya daerah digital. Kalau seperti Bapak kan ini kan urban, urban digital, orang yang lahir yang hanya mendengar radio 2 ban, yang televisi hitam putih. Dulu masih mesin tik ya Pak ya, mesin ketik itu, bukan laptop kayak sekarang yang jari kita seperti habis dipijat refleksi, gitu. Panas gitu ya, merah begitu ya. Dan sekarang harus belajar, ya kan, menghapus tanpa tip X, ya kan? Kemudian kita belajar digital yang dulu PowerPoint-nya sangat jadul, sekarang dengan segala macam itu. Dan itu tantangan sebenarnya. Kalau kita tidak adaptif, maka kita menjadi yang tertinggal gitu. Kita dalam bahasa Jambi itu kita dikelompokkan anak-anak gitu loh. Dibodohi anak-anak gitu loh. Jadi guru itu kita jangan anti perubahan, jangan anti kritik. Ada perubahan kita jangan ngomel, karena perubahan itu sebuah keniscayaan. Kalau kita tidak adaptif, tidak kolaboratif, maka kita akan tersingkir pelan-pelan, akan hilang,
Tapi kalau kita adaptif, kolaborasi, maka anak jadi kolaborator, jadi mitra kita. Itu tantangan yang pertama pada siswa. Berarti... Tantangan kita mengajak teman-teman guru juga seperti itu. Berat sebenarnya Bang Amsol. Justru yang berat itu mengajak teman-teman guru. Ngapain biyoyo amat atau Jambi kan? Anak udah pintar. Berarti cuman ada di titik aman aja Pak ya? Nggak bisa berada di titik itu. Nah, jadi kalau kita mau disenangi anak, berkolaborasi dengan anak merindukan kita, maka ubah cara berpikir kita dan cara tindak, action kita. Maka yang paling mudah itu adalah mengajak diri sendiri untuk melakukan perubahan. Baru memberikan contoh best practice kepada teman-teman yang lain. Bisa menginfluence juga Pak ya. Jadi sebenarnya clue-nya bagaimana kita berusaha menjadi influence, dampak kepada orang, tentu dampak baik ya, dampak positif pada teman guru. Sebagai pengalaman kemarin, ada 50 orang lebih kurang guru PAI ya, Pendidikan Agama Islam se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mereka, saya hargai energi mereka, sangat haus untuk berdiskusi tentang pembelajaran mendalam, kemudian dengan era yang terbaru, dan mereka langsung saya pulang, saya baru mau istirahat malam, mereka sudah ngirim berita di blog mereka, luar biasa. Dan menurut saya itu cepat Pak ya, progresnya cepat. Itulah mereka bagi teman-teman yang menghadapi, menerima tantangan dengan baik, dengan positif gitu. Berarti memang harus terbuka, tidak hanya sesuai dengan kemampuan untuk menguasai satu bidang pelajaran saja, tetapi juga dengan situasi saat ini Pak ya. Teknologi informasi itu memang juga harus dikuasai oleh tenaga pendidik supaya lebih adaptif. Dan supaya tidak ketinggalan juga dengan siswa yang mungkin siswa lebih dulu mengetahui tentang teknologi tadi Pak ya. Pada anak gaul itu asli gitu ya. Jadi ada 5C setidaknya bagi karakter pendidikan abad 21. Ya, 5C yang sering dipahamin. Tapi nanti saya tambahkan 1C saja dulu. Jadi 6C ya? Jadi 6C. Nanti kalau ketemu lagi 7C nih. 7C nih. Yang C yang pertama dari 5 itu critical thinking. Critical thinking. Kalau kita tidak memiliki critical thinking, siswa, guru, belajarnya stuck, bosan. Itu lagi, PR lagi. Baru masuk gerbang sekolah, ibu itu lagi, bapak itu lagi. Kita tidak memberikan tantangan kritikal. Kedua, creativity. Nah, creativity itu ya juga bukan hanya siswa dituntut kreativitas, tapi guru juga seperti itu. Topik ini metodenya beda dong, modelnya beda dong, topik ini berbeda lagi. Kan kita punya pengalaman dulu di sekolah. Iya, betul. Mengajar itu kan belajar tidak harus di ruangan 8x9 meter. Iya, betul. Bisa di halaman musola, bisa di bawah pohon, itu kreativitas. Kan namanya. Luas ya Pak ya lingkungan sekolah ya. Jadi pahami lingkungan sekolah bukan ruangan itu, tapi ruangan di mana konteks pembelajaran itu bisa dilaksanakan. C yang 3, komunikasi. Jadi komunikasi itu kita lihat tipe belajar anak, tipe kinestetika, audiokah, visualkah. Jadi penting, guru juga harus memperluas cakrawala bagaimana dia menyampaikan pembelajaran itu dengan baik. Sehingga dia menjadi model, icon bagi anak. Saya pengen belajar kalau ngomong tuh seperti bapak guru itu ya. Dulu kan kita lihat tuh, ingat ke belakang misalnya ada anak-anak yang sering bawa acara. Dan itu terbukti kan, ada beberapa di antara mereka misalnya jadi presenter di sini, termasuk Bang Amsol misalnya. Walaupun dulu jarang membaca. Walaupun dulu nggak aktif ya Pak ya. Tapi didorong terus supaya aktif. Belajar, aktif gitu. Nah, C yang kelima itu kolaborasi. Kolaborasi kita kadang sudah merasa nih diri sendiri udah pintar sendiri gitu. Padahal di luar orang jauh lebih ini lagi. Nah, plus tambahan yang C yang pertemuan saya tambah 1. Yang 6 ya. 6C yang 6 itu tadi yang sebenarnya sudah disinggung. Guru itu tidak boleh hanya paham dengan substansinya saja. Ya kan dalam C yang itu cross knowledge discipline. Misal saya nih guru bahasa Indonesia. Nggak bisa. Nanti kalau ada anak bertanya-bertanya, Pak, izin Pak saya bertanya tentang sejarah. Kalau saya tidak mempelajari sejarah, saya tidak mungkin marahi anak kamu misalnya. Kita pelajar bahasa Indonesia, sejarah pula yang kamu tanya. Nggak boleh. Pertanyaan yang bagus. Nanti Bapak coba jawab ya. Kalau umpamanya tidak bisa, nanti dikoreksi. Tapi sebelum itu mungkin ada kawan-kawanmu yang bisa mampu jawab. Jadi jangan mematahkan ya Pak ya? Boleh. Gitu. Karena di situ ketika kita sedikit saja salah menyampaikan, di saat itu juga maka empati beralih antipati pada anak seperti itu. Jadi memang jadi guru itu mudah, tapi tidak semua orang mudah jadi guru. Ya kan, tidak semua orang bisa meniru jadi guru. Karena ada public speakingnya, ada kecerdasan empati yang harus dia miliki yang bisa berbagi pada orang lain. Nah, termasuk misalnya menguasai ilmu-ilmu lain, sejarah, agama. Kita membaca, tapi walaupun kita tidak ahli, tapi mengetahui itu. Tetapi ketika pada titik tertentu misalnya kita tidak menguasai, kita harus jujur juga Bang Sol dengan anak-anak. Misalnya
anak-anak nanti kalau ada pertanyaan jangan yang sifatnya matematik ya. Bapak, Ibu tidak begitu memahami daripada nanti keliru. Ya kan? Lebih baik jujur nih Pak ya. Iya, guru jujur dong, ya kan, berintegritas gitu. Daripada menolak kan? Ya, ataupun kalau tidak terelakkan kalian bertanya silakan nanti Bapak tanyakan juga ke teman Bapak yang ahlinya. Begitu. Jadi harus jujur, harus open ya, terbuka sehingga anak-anak kita tuh di situ bedanya kita. Jadi perbedaan itu tidak harus gradual, tidak harus besar, sedikit saja perbedaan itu cirinya. Bang Amsal saja misalnya ketika menjadi podcaster seperti ini. Oh, ciri khasnya di situ, yang lain ciri khasnya di situ. Di situ celah-celah yang harus kita mencari kebaruan perbedaan antara kita dengan kepribadian yang lain. Iya, gitu, berarti intinya guru itu harus memiliki strategi ya Pak ya. Strategi dalam memberikan pelajaran, strategi juga bagaimana untuk dapat memberikan treatment kepada para siswa sehingga siswa merasa nyaman. Ya itu otomatis kalau udah nyaman ilmunya juga masuk ya Pak. Masuk dan tidak boleh di copy paste loh ya. Iya. Tapi karena setiap konteks kan berbeda. Iya betul. Kan berbeda gitu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Tapi gimana dulunya Pak, Bapak waktu mengajar ya di SMA mungkin bisa share pengalaman juga karena kalau sekarang kan karakter anak tuh macam-macam ya Pak ya. Yang mungkin ada yang cepat nangkap dan juga ada yang mungkin agak sedikit lamban dan mengikuti proses. Nah, gimana Bapak memberikan treatment ini dengan cara ataupun model pembelajaran Bapak yang suguhkan? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang wajib kita tahu semua sebagai guru sebenarnya. Dalam pendidikan itu pembelajaran itu kita kan sebelum memberikan sesuatu kan perlu mendiagnosis ya, perlu mendetek, perlu mengakses sebenarnya. Nah, bukan hanya mengasih pengetahuan, tapi sebenarnya dari 36, kalau sekarang per kelas 36 ya. 36 ya Pak ya. Dulu kan 40 sampai 45 ya. Iya, 40 kemarin kalau nggak salah ya. Sekarang lebih ini Pak ya. Nama terus kan. Bingung tuh namanya dari mana ya? Dari mana tiba-tiba ada siswa baru? Kok tiba-tiba ada siswa baru yang sekarang masuk? Kalau lebih dari 36 nggak bisa, karena ada podiknya invalid. Berarti idealnya 36 sekarang Pak ya? 36, karena itu standar proses kita di Permendikdasmen itu standar prosesnya kelas tidak boleh lebih dari 36 karena sudah ukuran standar ruangan, penguasaan guru dan aspek psikologi lainnya. Nah seperti itu. Jadi, nah di situ sebelum kita mendesain pembelajaran, hal yang pertama kita lakukan itu detek. Kalau orang datang ke dokter, ya kan pasti dokter nanya keluhannya apa, ya kan keluhannya apa. Kalau kita jadi guru, dari sekian anak itu kita bisa mendetek. Kamu maunya belajar seperti apa? Cara mendeteknya macam-macam. Ada kita tanya langsung wawancara, ada kita berikan tes, ada kita berikan kesempatan dia secara kinestetik untuk melakukan aktivitas, ya kan. Ada juga kita lihat rekam jejak. Kalau misalnya SMA kelas 10, lihat dong raportnya waktu SMP, dia kuatnya di mata pelajaran apa. Ada macam-macam. Nah dari situ diperlukan kecerdasan guru untuk critical thinking tadi, menganalisis. Oh sekian anak saya tipe belajarnya visual, tipe belajarnya audio tipe belajarnya kinestetik. Nah, pada saat itu kita ketemu, maka disitulah strategi yang tadi Bang Amsal katakan itu, strateginya itu tidak boleh di copy paste. Jangankan beda sekolah, satu sekolah beda kelas, berbeda dong. Seperti dulu misalnya Bapak ngajar di sekolah kita di Sumanda, megang 2 IPA nih, IPA 1, IPA 2, berbeda strateginya. Karena yang IPA 1 orangnya begini, IPA 2 begini, IPS begini, apalagi IPS. Tapi bahasa aman kan Pak ya? Tapi saya IPS itu sebenarnya sangat aman. Saya selalu mencari tantangan mana kelas IPS yang dianggap yang paling tidak disukai, biar saya yang masuk. Ternyata anak IPS itu anak-anak yang suka mau mencari komunitas baru, butuh pengakuan. Teori Maslow itu kan orang butuh pengakuan. Ya kan butuh aktualisasi diri. Artinya mereka punya energi itu. Tapi kalau anaknya kutu buku, maunya apa sih? Ini ditanya diam segala macam dia. Tapi kalau anak IPS itu, menurut saya itulah kepribadian yang harusnya dipersepsi positif oleh teman-teman guru. Jangan persepsi nakalnya saja. Mereka loncat pagar, itu kan karena energi mereka lebih. Undang mereka, traktir, belikan soto. Kenapa sih nak, kamu betah banget loncat pagar gitu kan. Kalau kamu pengen jadi polisi, kalau patah coba gimana? Iya betul. Dia mengingatkannya bukan dengan punishment, tapi punishmentnya itu dengan apa ya? Kalau kamu kata Skinner itu, kalau kamu pengen jadi polisi, nanti awas lo ya, kamu patah tidak bisa jadi polisi. Itu kan punishment, tapi penguatannya positif, misalnya seperti itu. Nah jadi caranya itu yang pertama kita mendetek dulu, sehingga menentukan strategi. Baru kita menentukan nanti metode yang tepat. Tetapi dari tipe belajar ini jangan nanti ngajarnya dibedakan. Tidak mungkin Bang Amsal misalnya dulu belajar di kelas bahasa itu tipenya visual, semua di situ ya belajar di kelompok itu. Nggak bisa. Orang visual itu butuh kolaborasi juga dengan orang kinestetik. Contoh misalnya,
kalau orang tidak bisa membaca, berarti dia senang kalau dia kasih, misalnya kita ada diskusi, debat, jadikan dia juru bicara atau moderator. Oke. Nanti yang tipenya mendengarkan gitu, jadikan dia notulen. Sehingga dia konten yang sama, materi yang sama, tapi mereka belajar dalam suatu konteks yang sama dengan kecerdasan tipe belajar yang berbeda. Seperti itu yang penting kita kuasai. Oke. Ini menarik juga ya, supaya banyak guru-guru itu juga harus memiliki strategi pembelajaran yang seperti ini, Pak ya. Harus kaya. Guru dan itu kayanya dan kaya memang strategi. harus dibiasakan dari sekarang ya, Pak ya. Supaya nanti juga terbiasa untuk tahun-tahun ajaran berikutnya. Asli, gitu. Nah, ini jawabannya asli betul. Jadi jangan sampai ini pengalaman Bapak nih, pengalaman Bapak. Jangan sampai kita tuh dijulukin guru Pak PR. Oh, Pak PR, suka ngasih PR ya. Ibu PR atau Bu ini begitu. Karena kita apa? Karena setiap kita ketemu strateginya itu saja gitu. Nah, jadilah guru yang anak-anak sulit untuk memberikan sebenarnya Bapak itu guru yang seperti apa sih? Karena setiap hari berbeda gitu ya. Maka inovasi, kata salah satu pakar, inovasi itu jadikan sebagai sebuah budaya. Ya, kalau itu sudah jadi budaya, hari ini yang kita pakai besok itu akan daluarsa, tidak usah lagi. Maka contohnya, ketika ketemu anak-anak seperti itu, strateginya, contoh misalnya dulu kita membuat sejak berdiri saya pulang dari studi kembali ke sekolah kita 2014 kita buka ekstrakurikuler sinematografi. Yang dulu kita pernah dia diundang di TVRI Jambi, membicarakan apa sih visi, kemudian orientasi dari sinema itu. Ternyata anak-anak kita itu yang saya katakan tadi, mereka sudah ternyata jauh sebelum saya deteksi, mereka sudah pinter mengedit, ngambil gambar. Nah, kelemahan mereka itu di penguatan konten karena mereka kurang membaca. Disitulah kita masuk. Disitu kita masuk. Tapi secara teknis produksi mereka tinggal moles. Maka ketika ada event misalnya lomba dokumenter, film cerita pendek, mohon maaf, Semanda dulu unggul dong sekolah kita. Juara terus Pak ya. Alhamdulillah ya. Walaupun kameranya sewa. Waktu itu kita masih sewa kameranya di Semanda. Karena memang benar bermanfaat sekali dan memang sangat pengaruh sekali ketika ada yang nge-push gitu Pak ya. Yang ngedorong dan ini bisa dikatakan coachnya ya. Kolaborator ya Pak ya. Mentor, kolaboratornya di situ. Karena terkadang itu tadi kesulitan dari siswa-siswa itu ya menemukan ide dan yang memberikan motivasi itu sedikit ya Pak ya. Tapi kalau banyak orang kayak Pak Sofian ini ya, pasti banyak juga yang terpush dan kualitas anak-anak sekolah yang ada di Jambi itu juga bisa semakin unggul Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah ya seperti itu. Jadi kita harus jeli ya menemukan, sama seperti misalnya pemandu bakat sepak bola harus jeli dia datang ke satu tempat melihat ini, walaupun dia pemain bola kan positioningnya beda-beda, main belakang. Nah kita guru pun tidak bisa memaksakan seperti ikan harus bisa terbang, misalnya ular harus bisa manjat pohon yang tinggi, nggak bisa seperti itu. Anak itu dengan kecerdasan yang berbeda, ada yang multi kecerdasan, ada yang cuma satu. Termasuk tipe belajarnya juga ada satu, ada yang bisa dua-duanya seperti itu. Baik. Nah, berarti ini dengan sejumlah inovasi yang Bapak terapkan dulu pada saat pembelajaran di sekolah, ini mengantarkan Bapak juga menjadi guru berprestasi? Beberapa kali. Ini relate nggak nih dengan itu? Ada Pak ya? Ini jadi guru berprestasi tahun berapa kemarin Pak? Baik. Kalau dalam konsep bahasa kasar Bapak itu, jadi guru itu harus gila. Gila itu gila berinovasi, gila berbeda dari yang lain, gila menemukan invention strategi yang baru. Nah, sejak mengajar di Dharma Bakti 3 dulu, Bapak menerapkan misal ya, karena kita Bapak ngajar bahasa. Misalnya anak-anak itu kan kalau disuruh nulis puisi kan berimajinasinya susah. Ya kan? Gimana gitu ya, diajak keluar tahu sendiri anak-anak menulis puisi. Jangan kan nulis puisi, nulis nota aja susah gitu kan. Jadi Bapak ajarkanlah misalnya menulis puisi dengan inisial nama diri. Misalnya S Sofian, S.O. misalnya Senja di tepian batang-hari, obsesi yang terus melambung, sampai F-nya fantasi yang terus, sampai kalau umpamanya kita ada nama belakang atau nama keluarga segala macam bisa kita jadi puisi. Kita hanya memandu, misalnya ini kata awalnya misalnya Budi Dharma, B-nya apa gitu, sampai dia menemukan, dan itu sangat memotivasi. Berangkat dari situ, setiap mungkin ini ya Bang Ansol, kegilaan Bapak seperti itu juga diiringi dengan menulis sebenarnya.
Nah, kebanyakan kawan-kawan kita itu sebenarnya guru-guru yang hebat. Yeah. Tetapi tidak semua, walaupun ada ya, di samping dia pintar itu dia menulis juga. Nah, ketika kita ada biasanya dari kementerian itu ada event ya, lomba-lomba. Tentu ketika lomba mengharuskan ada tulisan, best practice, artikel segala macam. Nah, kegilaan-kegilaan mengajar itu yang Bapak tuliskan jadi best practice. Maka tahun 2006 waktu itu mewakili Dharma Bakti 3, Bapak ikut guru berprestasi tingkat kota. Walaupun juara 3. Ya enggak langsung jadi juara 1 iya, gitu ya. Tapi kan berproses, Pak ya. Berproses. Baru 2011 ya, 2011 ada di tingkat nasional itu lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran. Nah, yang Bapak angkat waktu itu produksi audiovisual video dalam pembelajaran menulis kreatif puisi. Nah, lombanya di Jakarta, di situ mulai alhamdulillah juara 1 di tingkat nasional 2011. Tahun 2011 Pak ya. 2011. Kemudian di 2014 juara 3 pemanfaatan IT teknologi dalam pembelajaran. Bapak waktu itu membuat best practice tentang pemanfaatan grup Facebook pembelajaran bahasa Indonesia di adik kelasnya Bang Absol. Nah, 2016 dulu masih hits Facebook ya. Facebook iya. Di 2016 ada event Inobel itu inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran itu Bapak mengangkat strategi pembelajaran IMSAK. Bapak buat bukunya, dipresentasikan di guru besar. Itu setidaknya waktu itu ada 400-an guru seluruh Indonesia berkompetisi dan alhamdulillah Bapak kategori juara 1. Juara 1 Pak ya. Akhirnya itu diganjar dengan diajak benchmarking studi banding, studi tiru ke luar negeri, ke Beijing. Oh, ke Beijing. Ya, di 2015-nya sebelum 2016 itu. Nah, di Provinsi Jambi kita dulu kan ada guru favorit tuh. Ya. Yang koran ya, Pak? Yang koran dulu. Yang koran teman kita. Ya. Teman baik kita gitu ya. Ada event dan saya pikir itu budaya yang bagus ya, memberikan ada sisi yang berbeda dari teman-teman jurnalistik, memberikan kesempatan itu bagus. Nah, Bapak terpilih sebagai guru favorit, berangkat juga ke 4 kota di Cina. Jadi ada di Shanghai, kemudian Suzhou, Hangzhou, Beijing. Itu gratis Pak ya? Kitanya gratis, tapi yang bayar negara. Berangkatnya gratis ya? Berangkatnya gratis, makannya gratis, semuanya gratis. Cuman oleh-oleh aja nggak gratis Pak ya? Tapi ini menarik Pak ya, Bapak mendapatkan pembelajaran ataupun berangkat mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat bagaimana pendidikan di luar negeri gitu, di beberapa daerah yang ada di Cina. Di Cina Ya betul. Pak ya, di Cina ya. Nah, gimana Pak model pembelajaran di sana dan apa yang sudah Bapak dapatkan sehingga Bapak terapkan ini di Indonesia, terutama di Jambi nih Pak? Bayangkan 2015 Bapak berangkat, pertanyaan itu saya tunggu. Bayangkan baru 10 tahun ya? 10 tahun. Udah 10 tahun. Akhirnya podcast bisa ya. Bisa membongkar tuh dari rahasia terpendam. Iya. Nah, baik, pertanyaannya menurut saya itu perlu kita ketahui semua jawabannya. Jadi, kalau dari cara belajar dimanapun tempat, mau di Indonesia itu beragam ya, dari beberapa tempat yang Bapak datangi, kemudian di luar negeri gitu ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda, tetapi ada sesuatu yang berbeda, budaya belajar. Ketika saya waktu itu datang ke dia di situ sekolah menengah 34 di kota Beijing. Di situ kenapa disebut sekolah menengah? Karena di situ ada SMP, ada SMA. Nah, jadi kita berkunjung ke sana. Terus saya bertanya dengan salah seorang guru di situ. Bahasa kitanya, Pak, ada anak Indonesia ada di sini. Wah, ada Pak, ada 76. Kalau Bapak melihat tuh, Pak, mereka sedang belajar tari tuh di aula bawah. Kita lihat anak-anak. Hai, kita sapa dari Indonesia ya. Ya Pak, dari mana? Surabaya, dari Jakarta gitu. Ada 76 anak SMA di situ. Terus saya tanya, apa sih Pak bedanya anak-anak Indonesia dengan anak kita lokal Cina ya? Lokal Cina di sini cara belajarnya, Pak. Kalau anak Indonesia itu kami harus akui pintar-pintar ternyata, pintar-pintar. Kalah anak kita di sini. Kalau mau soal penguasaannya, nah keunggulan anak kami di sini ketika kita mau tanya anak SMP, tamat SMP mau kemana, dia sudah memutuskan. Saya mau SMK, SMK-nya pariwisata, SMK teknik, SMK akuntansi, dia sudah jelas. Udah ada planningnya. Iya. Kalau anak SMA, saya mau kuliahnya di Fakultas Hukum, kuliah vokasi industri, kuliah di sini, udah jelas. Anak Indonesia, mereka, dia bilang, ini belum tahu nih Pak, saya tanya, kami sebagai guru bingung juga dia mau apa tamat dari sini. Dan itu setelah saya compare ke hari-hari kita wajar di sini Bang Absol di Indonesia.
besok ujian nih masuk perguruan tinggi. Kamu ambil apa nak? Fakultas Hukum. Ngapa ngambil itu? Nah, Pak ikut teman aja. Ingat dulu teman-teman Bang Amsal yang waktu ingat perguruan tinggi itu. Iya. Milih perguruan tinggi itu bukan karena dia dari kelas 10-nya sudah berpikir saya mau jadi lawyer. Bukan karena dia mau jadi dokter. Iya. Karena dipaksa orang tua. Ikut-ikutan teman. Karena ikut-ikutan teman. Karena tidak ada pilihan lain daripada tidak ikut tes, ikut tes. Artinya yang berbeda itu adalah budaya menentukan visi, visioner yang jauh ke depan. Sehingga ketika dia mau kuliah tidak fokus. Ketika dia bekerja drop, cari pekerjaan lain karena tidak fokus. Dan gak sinkron juga kali Pak. Iya. Tamatan apa, kerjanya apa? Kerjanya apa? Gitu kan. Apalagi sekarang misalnya kita kan, mohon maaf, miris ya kita lihat teman-teman kita di salah satu daerah sarjana tapi kerjanya di tukang potong kayu, bersihkan got gitu ya gitu. Ya tapi itu fakta ya yang harus kita hadapi. Saya pikir kita harus mengeluarkan anak-anak kita. Ini pertanyaan yang bagus. Makanya saya katakan tadi 10 tahun saya nunggu pertanyaan ini untuk dipublish. Supaya kita menguatannya pada budaya belajar, budaya membangun visi, sehingga anak itu sudah tahu. Ini saya kembalikan diri Bapak Bang Amsal. Ketika Bapak pengen jadi guru, jadi dosen, itu pada saat SPG kelas 2 tahun 86, Bapak sudah membuat tangga, Bapak sebutnya tangga prestasi, tangga cita-cita. Posisi sekarang kelas 2 SPG, nanti tamat tahun sekian. Kuliah sekian tahun, berkeluarga, menikah, lanjut studi, dan itu Bapak anggap itu niat dan doa, dan alhamdulillah tercapai kan. Disitulah kekuatan spiritual. Ketika kita menuliskan, meniatkan sesuatu, kita yakin karena dalam agama kita, bekerjalah sesuai niat, akan sampai pada waktunya. Bayangkan cita-cita jadi dosen itu baru tahun 2019 terwujud. Padahal sudah diplankan sudah jauh-jauh hari Pak ya. Jauh-jauh hari dari tahun 80-an. Tapi tahun 2019 baru ada SK jadi dosen. Sebelumnya Pak jadi PLKB, jadi guru, jadi ya kerja di multi level segala macam. Ya kan menemani anak-anak produksi buat video film di SMA. Tapi Tuhan kalau mau jadi dosen itu tidak mudah ya. Ada perjalanan lingkaran-lingkaran yang supaya apa? Supaya jadi dosen juga jadi yang berbeda dari yang lain. Betul, ada cerita hidupnya juga Pak. Jadi bisa ceritakan juga termasuk di podcast ini kan Pak ya. Salah satunya itu. Oke, berarti balik lagi ke budaya Pak ya. Iya. Budaya belajar. Mindset dari siswa ini supaya mereka mempunyai arah yang jelas juga nanti ke depannya gitu. Asli. Jadi begitu. Jadi mindset, kalau bahasa psikologi itu mindset. Kalau Peter Sink nyebutnya itu mental model. Mental model. Maka itu ada istilahnya mental black box. Out of the box. Jadi kan ada istilah out of the box supaya kita keluar dari mental model kita. Kita itu kan bahasa kampungnya ada SMS. Sakit SMS itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. orang bahagia beli TV besar gitu ya, motor besar. Kita yang sakit langsung pelu-pelu di rumah. Itu kenapa tetangga batuk rupanya beli TV besar ya. Tetangga sebelahnya menginfluen gitu. Itu tidak boleh terjadi. Budaya itu harus kita pupus, harus kita hilangkan. Mestinya kan senang melihat Bang Amsal buka podcast. Kalau mau senang, ajari Bang Amsal, saya nanti buka lagi segmennya yang berbeda. Jadi itulah diferensiasinya. Jadi podcast kita semakin kaya. Kalau kamu mau promosi jualan, di situ podcastnya. Tapi kalau mau bertanya ada tentang edukasi berkualitas, di situ tempatnya. Sehingga ramai kita, jadi dikenal orang. Variatif. Oke. Nah setelah kemarin Bapak mempelajari banyak hal di negeri Cina itu, berarti langsung Bapak implementasikan ketika Bapak sudah ada di Indonesia atau di Jambi? Alhamdulillah lakukan itu. Misalnya tadi dengan mengubah strategi pembelajaran, sudah mengurangi misalnya nyubit anak gitu ya. Karena kita harus mengajarnya dengan hati. Ya mengajar itu dengan hati, jangan dengan omongan kekerasan yang kasar gitu ya. Ingat kan sesuatu. Mental health itu juga harus dijaga Pak ya. Mental health itu. Maka gini Bang, kesejahteraan. Saya sekarang lagi melakukan riset, ya kan. Kinerja guru dikaitkan dengan salah satunya itu stres kerja, kesejahteraan kerja. Nah, kesejahteraan itu jangan dipersepsikan dengan gaji, dengan uang, bukan. Kesejahteraan itu misalnya pernah enggak misalnya kepala sekolah memberikan penghargaan motivasi, misalnya mengajak diskusi, ya. Kemudian kesejahteraan itu pernah enggak misalnya kita melayani peserta didik kita dengan diskusi di rumah atau di sekolah tentang masa depan. Itu kesejahteraan. Kalau orang bicara kesejahteraannya finansial, material, di situ orang sering gagal memahami kesejahteraan. Ternyata
hartanya banyak berlimpah, nggak sejahtera juga, tidur nggak nyenyak, takut mobil dibaret. Iya betul. Tapi kalau kita misalnya, alhamdulillah hari ini saya sudah mengajak anak, sekian orang anak diskusi, yang tadinya anak itu misalnya sering bolos, sering ganggu teman, setelah ajak diskusi saya dia minta maaf dan lagi, itu sejahtera. Kenapa? Kita merasa jadi guru sukses di situ. Nah, termasuk stres kerja. Jadi masalah stres kerja kita guru itu kan, apalagi akhir-akhir ini, kalau Bang Amsol misalnya tanya ketemu gurunya itu, rata-rata itu bisa diasumsikan banyak yang stres, apalagi dengan integrasi digital segala macam. Tapi tidak bisa mengelak. Saya katakan tadi kita harus adaptif. Semakin kita mengelak, semakin kita stres. Jadi pengelolaan manajemen stresnya yang kita atur supaya tidak stres. Cari teman, ajari dong aja saya hari ini cukup ini, ajari saya ini aja, nggak usah banyak-banyak, nanti kan saya sudah umur nih. Jadi sedikit-sedikit saja ajari saya. Itu aja sebenarnya manajemennya. Oke, berarti menjadi guru juga harus terbuka ya Pak ya? Terbuka dan juga memang harus bisa konsumtif juga untuk mendapatkan ilmu-ilmu lain gitu. Dan jangan sungkan juga mungkin untuk malu bertanya dengan sesama rekan guru ataupun praktisi dan lain gitu Pak ya? Iya, jadi kalau pepatah lama itu kan malu bertanya jalan-jalan. Kalau sekarang malu bertanya kan jalan-jalan. Ada 4 kompetensi ya Bang Amsol. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, tapi yang 2 itu sering dilupakan. Di pelatihan-pelatihan itu yang paling kencang itu misalnya pelatihan tentang peningkatan profesionalisme, kompetensi profesionalisme. Kedua, kompetensi pedagogik. Guru dilatih bagaimana merancang modul ajar, RPP, pengembangan media. Tetapi 2 kompetensi ini yang pondasi yang kuat yang sering dilupakan. Apa itu? Kompetensi kepribadian. Pinter, menguasai ilmunya, fisika, kimia, bahasa misalnya. Tapi datang ke sekolah, komunikasi dengan yang lain, kikirnya masih, pelitnya masih, emosionalnya masih, kepribadiannya labil, introvert, tidak mau berbagi. Artinya kompetensi itu tidak layak sebagai seorang guru. Kepribadian guru itu humble, melayani, ya kan, menjadi contoh, menjadi teladan. Itu yang pertama. Yang kedua, kompetensi yang sering dilupakan, kompetensi sosial. Nah, bagi guru itu wajib kompetensi sosial itu bagus, bukan yang SMS tadi. Guru berangkat 3 kali pelatihan, kita yang sakit, padahal dia yang capek. Gitu. Ya kan, dia yang buat media, kita yang risih. Nah, kompetensi sosial kita itu artinya tidak teruji. Mestinya kita tadi, kata Bang Amsol tadi, ajari saya dong gitu. Oh iya ya, dengan yang kepribadian yang bagus tadi jalan dia. Sini Bu, duduk sini Bu, kita buka laptop sama-sama. Ini Bu ya, kita buat akun. Bu, di sosial media itu, di internet itu sudah tersedia banyak Bu. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Misalnya ada aplikasi ini, nanti Ibu bikin tesnya tidak capek-capek lagi Bu. Caranya gini Bu, saya ajari. Harusnya begitu. Dan itu yang seperti itu Bang Amsol sudah Bapak lewati semua. Baik yang humble menerima maupun yang penolakan. Tapi Bapak tidak pikir, tidak memikirkan itu sebagai sebuah musuh atau apa. Justru yang berseberangan Bapak rangkul. Yuk ikut saya bikin film dokumenter sama anak-anak kita. Dan itu kita lakukan 2014 yang produksi film dokumenter Rumah Batu itu. Yang sama Bang Amsol jadi mentor Lulu dan kawan-kawan, Alia dan kawan-kawan. 2016 Pak ya? 2016. Itu dalam rangka sebenarnya cara saya untuk menginfluence kawan-kawan lain yang berseberangan dengan cara kita. Tapi kalau kita omongin, ngomong baik gitu. Caranya gitu, ngomong baik gitu ya. Tapi kalau dengan cara seperti itu, dia ngintip dari jauh-jauh tuh. Belajar apa yo? Karena ketemu dulu dengan guru-guru Pak Amsol di sekolah kan? Iya betul. Nah, itu jadi reunian lagi. Ya. Tapi penting ya menjadi seorang guru tuh mampu untuk menginfluence siswanya seperti Pak Sofyan kan. Pak Sofyan bisa menginfluence siswa-siswa sehingga sudah selesai pendidikan banyak siswa yang ingat sama Bapak gitu. Nah dari situ ada terjalin relasi sehingga Bapak bisa melibatkan siswa-siswa tadi yang sudah lulus untuk dapat memberikan kontribusinya juga kepada siswa-siswa lain ya Pak ya. Betul. Contoh misalnya, ntar saja jauh di hadapan saya. Tamat 2009, nomor masih ada. Apalagi generasi yang sekarang. Misalnya ada adik-adik Mbak Amsol itu yang sekarang lagi tugas di perbatasan Indonesia NTT. Di Atambua misalnya, ada nomor WA-nya, saya ikuti like segala macam di sosial medianya, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen di UNIP segala macam. Ada kelas luar biasa. Dan itu semua kalau saya datang ke satu tempat, saya say hello, Bapak lagi di sini nih, semangat kasih kabar ya, kalau nggak bisa bertemu nggak apa-apa, atau sesekali kamu lagi di mana nih, lagi tugas, hati-hati dalam tugas, seperti itu. Komunikasi itu, makanya
komunikasi itu kan menurut saya ini syarat wajib untuk yang dilakukan guru, siapapun. Siapapun selagi butuh orang lain itu membangun komunikasi. Jangan persepsikan komunikasi itu sangat butuh saja, tapi motivasi komunikasi itu diperlukan saat kita membangun ada ini. Iya. Kemarin contoh, ini sederhana saja nih. Adik litingnya Bang Amsal kan sudah dinas nih, polisi. Yang di perbatasan ya tadi, bukan? Bukan, beda lagi nih ya. Dia di Polda kita, Polda Jambi, di bagian tertentu. Saya tanya, karena dia dulu senang, anak ini kan karena cita-citanya memang jadi anggota ya, polisi ya, nakal. Tapi bagi saya toleransi. Saya yang tidak mentoleransi itu kalau dia kriminal. Ya, beda tuh. Tapi kalau dia nakal berarti dia benar nih, normal nih. Akhirnya benar-benar jadi lama tidak komunikasi. Saya cari di ada temannya, Pak, si ini dinasnya di sini. Oh ya, saya minta nomornya, saya WA, apa kabar? Saya sebut saja namanya Rilo ya, Rilo Pembudi. Si Rilo, Rilo. Kayaknya kenal deh. Ya, tahu kan kenal. Rilo, apa kabar? Ya Pak, sini Pak, ada Pak, siap dibantu. Nah, Bapak say hello aja. Rilo sama anak-anak. Iya Pak, terima kasih. Bapak sehat-sehat. Itu aja. Tapi energi di balik itu. Iya betul. Itu orang yang bisa flu langsung sembuh tuh. Orang yang tadi meriang ketemu dengan orang yang dirindukan itu seger lagi. 75% kalau orang sakit, ini kata dokter ya, kata medis, 75% orang sembuh dari bukan karena obat, tapi karena aspek psikologi. Obat itu hanya 25% menyembuhkan. Ini dokter yang pernah bilang ke Bapak Bang Sol. Ya, cobalah misalnya, terus sakit nih, demam, tiba-tiba ada kawan jauh berkunjung, apa kabar cerita? Tidak terasa tuh tiba-tiba kita, tadi kan saya demam kok sekarang bisa sembuh ya saya. Artinya aspek psikologi, empati itu yang harus kita tumbuhkan, ditunjang komunikasi yang baik. Komunikasi, relasi itu penting. Ya, walaupun memang sudah lama terpisah, ya apa salahnya Pak ya untuk terus menjalin komunikasi ya Pak. Dengan media yang ada sekarang kan lebih gampang lagi Pak ya. Oke. Nah ini kan kita tidak hanya kalau berbicara pendidikan itu memang luas banget Pak ya. Kita memang tidak hanya memperhatikan bagaimana siswa yang aktif di sekolah, tetapi juga bagaimana ceritanya supaya pendidikan ini tuh lebih adil dan juga merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang ada di Jambi nih Pak. Nah kan banyak juga nih kita lihat, baik itu mungkin anak yang tidak mampu dan lain sebagainya, mungkin terkendala biaya dan permasalahan-permasalahan lain yang saat ini mungkin tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak juga dan bisa dikatakan mereka putus sekolah gitu Pak. Nah, adakah mungkin gerakan-gerakan yang direncanakan atau mungkin sudah dilakukan sama Pak Sofyan sehingga mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu Pak? Baik, saya pikir ini juga pertanyaan yang berkualitas nih. Tadinya pada saat saya diundang ke sini, saya pikir kita hanya bicara tentang ya. Tapi ternyata harapan saya terpenuhi. Artinya Bang Amsal selaku pemandu menangkap juga ya kerisauan masyarakat kita, melihat adik-adik kita, anak-anak kita di jalan itu ada apa sih sebenarnya fenomena sekarang. Dan pertanyaan ini relevan, Jadi saya berawal begini, terkait dengan pertanyaan ini, di akhir-akhir lebih kurang dari tahun 2020 lah ya, pandemi itu, kita di Kementerian Pendidikan tuh energi kita tuh terkuras, banyak sekali energi kita tuh berbicara tentang kurikulum. Iya kan, padahal subjek dari kurikulum tuh tahu nggak Bang Sol dan kawan-kawan yang ngasihkan ini, subjek kurikulum itu peserta didik. Kurikulum sebagus apapun mobil, kurikulum itu kan mobil tuh. Tapi siapa yang mau diangkut kalau penumpangnya nggak ada, sopirnya nggak ada, ya kan? Nah, dalam konteks ini energi kita tuh terkuras dengan kurikulum, segala macam kurikulum dan segala macam yang itu termasuk akhir-akhir ini. Tapi kita melupakan satu sisi, peserta didik, orang subjek belajar yang perlu akses belajarnya itu dipenuhi. Nah, di tahun 2020 itu Kementerian Pendidikan, salah satunya di Direktorat Pendidikan Menengah Atas SMA, Direktorat SMA itu menggali, mencari data dari Pusat Data Nasional, dari Bappenas, itu diperoleh data ternyata masa pandemi itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Data terkumpul, kemudian Direktorat SMA menawarkan ke beberapa provinsi untuk dilakukan kerjasama intervensi. Dari 30-an provinsi itu, yang saya tahu nih ya, hanya satu provinsi yang care terhadap itu, Nusa Tenggara Barat. Nah, Nusa Tenggara Barat itu kita ambil waktu itu ada 42 sekolah
dari ratusan sekolah, 42 sekolah dijadikan pilot project. Nah, waktu itu dalam kurun waktu 1 tahun 2020 itu Bima, saya waktu itu monep di Kabupaten Bima dan Kota Bima, itu ada lebih kurang 2.000 anak putus sekolah. Bayangkan Bang Amsal. Banyak juga Pak ya. Aduh, dengan deteksi sumber masalah mereka putus itu tak kurang dari 8 sampai 9 indikator yang menyebabkan mereka putus. Dan lucu-lucu itu. Mayoritas apa Pak? Mayoritas itu waktu itu memang faktor ketidakmampuan, faktor ekonomi. Ekonomi ya. Ya. Tapi ada faktor adat. Di suku Sasak itu, kalau anak sudah akil balik, pulang lewat jam 9 malam, itu sudah harus dinikahkan. Apapun alasannya. Walaupun sekolah juga? Kalau sekolah. Makanya banyak di situ yang nikah di usia belajar. Tapi apakah mereka tidak sengaja? Ada juga yang sengaja. Karena anak ini ternyata orang tuanya bos jeruk, bos sapi, kebun jagungnya banyak, gitu. Jadi sengaja dibuat supaya dinikahkan. Seperti itu. Tapi ada juga yang faktor geografis. Contoh, di waktu-waktu tertentu di Bima ini, di sekitar bulan kalau salah April atau Mei itu musim tanam jagung, Maret, April, Mei kalau tidak salah. Pada saat ini apapun itu anak-anak harus berada di kebun jagung. Harus ikut panen gitu. Harus nanam sampai menjaga sampai panen. Karena anak putus sekolah tuh. Lumayan lama Pak ya. Lumayan lama. Iya. Nah, dengan program gerakan perluasan akses layanan pendidikan ini, Kementerian Pendidikan melalui proyek-proyek itu kita diskusi. Salah satunya Bapak tim perancang gerakan itu. Yuk kita diskusikan apa solusinya. Singkat cerita, setelah kita monep, data dapat, saya dapat waktu itu di Kota Bima, Sape di Nusa Tenggara Barat, kawan lain ada yang di Lombok Barat, Lombok Timur, Kota Mataram. Nah, kita berdiskusi ini masalah, ini akar masalahnya, apa solusinya. Nah, salah satunya misalnya, kalau yang tidak mampu itu solusinya misalnya ada wakaf misalnya, guru iuran memberikan santunan kepada anak tidak mampu. Ada guru yang rumahnya dekat siswa atau siswa yang rumah kawannya dekat diajak naik kendaraan pagi sehingga tidak terlambat. Kemudian ada yang kasus narkoba, bullying, kita libatkan TNI, Polri, Babinsa segala macam, psikiater, universitas dilibatkan. Dan yang di kebun jagung tadi, yang di kebun jagung itu kita buatkan anak boleh tetap berada di kebun, tetapi guru membuat paket pembelajaran selama lebih kurang 3 bulan. Guru setiap minggu datang ke kebun, nak, kamu boleh di kebun, kerjakan seminggu ini paket belajarmu ini. Minggu depan kami ambil, kamu kerjakan paket yang baru. Sehingga dia tetap belajar. Kalau tidak anak putus, habis putus. Nah, makanya gerakan kita itu awalnya sebenarnya gini Bang Amsal. Awalnya itu disebut program. Saya katakan kita tidak dibiayai. Mereka katakan ini tidak ada biaya khusus Pak Sofyan. Kita hanya memotivasi sekolah, masyarakat menggunakan biaya yang ada. Apakah itu dari dana BOS atau segala macam. Sehingga ini harus berbawa. Kalau gitu kita bukan program nyebutnya, ini gerakan. Ini gerakan humanis, gerakan sosial. Supaya anak-anak kita akses belajarnya terpenuhi. Nah, dari situ kita sebut gerakan. Dan terakhir saya dengar ini akan dijadikan program nasional. Bayangkan dari proyek 2022, 2023 saya katakan dengan Pak Direktur, adakah penambahan tahun 2023 ditambah? Ada Pak Sofyan, kita nambah 3 provinsi lagi. Salah satu saya minta Jambi. Dikabulin Pak? Dikabulin. Jadi di 2023 ada NTB yang lama, proyek ditambah Jambi, Jabar, Jateng. Berarti Jambi satu-satunya di Pulau Sumatera Pak ya? Sumatera, pilot projectnya. Itu kita laksanakan, akhirnya kita Pak Sofyan kita buat pilot projectnya. Setiap kabupaten, saya minta setiap kabupaten itu minimal 10, ternyata lebih. Jadi waktu itu kita pilot projectnya 160-an Bang Amsal. Karena animo kawan-kawan itu ternyata semangat. Bayangkan kasus di Batanghari itu, mohon maaf di Mersam ya, kita tidak nyebut by name-nya ya. Tapi ada kasus kepala sekolah menarik kembali anak ya, karena anak ini pakaian seragamnya sudah dibakar oleh orang tuanya. Guru dan kepala sekolah home visit, datang dia ke sana. Membujuk orang tua, kami dibeliin lagi seragam, balik lagi sekolah. Masih di Batanghari, daerah Bejubang, berapa banyak anak SMK, SMA yang jadi sopir batubara? Ya kan, yang mereka terjerat narkoba. Di sana, mereka kunjungi ke rumah. Udah beberapa bulan tidak sekolah, ditarik bisa sekolah. Di Serlangun, anak ikut nambang emas. Ya kan? Karena tergiur duit tadi kan Pak ya? Tergiur duit. Akhirnya
kita nemukan di Jambi setidaknya ada 9 akar masalah. Tidak mampu, broken home, fakir miskin, bullying, judol. Ya kan? Dan itu lepas dari pengamatan, Bang. Lepas. Kalau sekolah tidak peduli dengan gerakan ini, guru-guru tidak memiliki kompetensi kepribadian tadi. Anak kandung saya bukan. Tapi guru kita di Jambi ini hebat mereka. Pak, kami melaporkan Pak, lihat fotonya Pak, ini video kami Pak, lumpur-lumpur Pak di kebun sawit lari anak Pak. Saya lengkap semua datanya, saya sudah laporkan semua itu. Ya kan seperti itu. Nah artinya untuk di Jambi, atas usaha itu, maka kalau tidak salah di bulan November 2023, 4 provinsi ini dievaluasi. Dilakukan, dinilai, dan ternyata Jambi juara 1. Waktu itu yang nerima penghargaannya Pak Kadis, Dinas Pendidikan. Itu dilaksanakan di Yogyakarta. Jambi mengalahkan Jateng, Jabar, dan NTB sendiri. Luar biasa atas semangat dan kerjasama. Tentu saya secara pribadi ya di sini ya. Kalau kemarin saya terima kasihnya di grup, tapi ini kan mungkin mudah-mudahan dilihat oleh teman-teman. Saya secara pribadi mengucapkan bukan atas nama Direktorat SMA ya. Nanti orang teman saya sedih. Saya ucapkan terima kasih nih dari kawan-kawan kepala sekolah, guru BK, guru mata pelajaran di 11 kabupaten kota semuanya terlibat itu atas dedikasi ini. Jadi ini ada yang menggunakan uang pribadi, Bang Mamsol. Bayangkan di salah satu SMA di Tanjung Jabung Barat, saya sebut saja SMA 8, kepala sekolah yang dulu. Beliau itu bahkan memberikan kendaraan, bahkan sampai kuliah anak itu dibiayai. Anak yatim piatu itu urusan saya, yang miskin tolong guru-guru yang lain. Sampai begitu, saya sebut namanya Pak Taipur. Pak Taipur, luar biasa. Jadi semangat ini sebenarnya harus kita tumbuhkan. Kita tidak hanya bicara pendidikan, itu tidak hanya bicara kurikulum, tidak hanya bicara pendekatan pembelajaran, tapi yang lebih penting bagaimana akses belajar peserta didik harus dimanusiawikan. Menurut saya itu yang lebih penting. Baik, tadi siapa namanya Pak? Pak Taipur. Pak Taipur. Iya, kapan-kapan kita undang ke podcast juga ya, Pak Taipur ya. Mudah-mudahan beliau di Tanjung Jabung Timur ya. Di Tanjung Jabung Timur. Sekarang kemarin saya ke sana tidak lagi di SMA 8 beliau dan tidak lagi sebagai kepala sekolah, tapi sebagai guru biasa di salah satu SMA di sana. Saya dengar seperti itu. Tapi beliau orang-orang hebat. Berarti untuk gerakan ini masih terus berlangsung sampai sekarang Pak ya? Saya sudah secara silent saya bilang apapun itu kita harus tetap bergerak. Ya kan kita sudah punya grup. Laporkan by berita, by foto, by video. Tolong kirim. Ya, baik. Semoga dengan ada gerakan ini juga dapat meminimalisasi Pak ya untuk anak-anak yang putus sekolah supaya bisa diakomodir dengan baik, sehingga Jambi ini memiliki sumber daya yang berkualitas lagi Pak ya, sumber daya manusia. Bermartabat. Ini sebenarnya banyak banget nih yang pengen diobrolin lagi sama Pak Sofian, tapi sepertinya kita dibatasi waktu nih Pak. Tapi kapan-kapan kita bisa undang Pak Sofian lagi, bersedia Pak ya? Baik, ini terima kasih banyak Bapak sudah hadir di podcast ya. Ini banyak sekali cerita-ceritanya, baik jadi fasilitator tadi dan juga menjadi guru dan sekarang sudah menjadi dekan Pak ya, luar biasa. Ketua Prodi, maaf. Ketua Prodi. Nanti manikan FKIP-nya marah. Ketua Prodi. Nanti diedit ya. Diedit. Mungkin topik berikutnya kalau boleh bersaran nanti kita bicara vokasi Bang. Oke, siap. Next kita bicara vokasi Pak. Keluhnya gini, karena ternyata di hari-hari ini ada salah satu SMK di Kota Jambi itu anaknya magang di 4 provinsi di luar Jambi. Wah, keren banget. NTB, Bandung, Jogja, Batam, Kepulauan Riau. Dan itu bukan di hotel ecek-ecek atau Jambi. Hotel berbintang 5, bintang 4. Minimal 4 ya. Dan hari-hari terakhir ini saya dikirimi oleh capsite-nya anak-anak yang apa ya? Saya buka saja ya. Boleh. Nanti juga bisa kita akomodir nih di podcast Punyo Kito. Ada beberapa anak-anak yang berprestasi ini ya, untuk bisa menceritakan pengalamannya. Biasanya anak-anak itu kalau kerja di hotel kan seperti ini nih. Siap. Mereka mendapat tip dari tamu-tamu karena pelayanan dan mereka hospitality-nya mereka kan belajar hospitality, pelayanan. Jadi ini yang mereka dapatkan di sekolah, praktekkan di hotel, mereka profitnya dapat sendiri. Baik, siap. Nanti kapan-kapan Pak Sofian yang mengantarkan siswanya nanti ke sini ya, Pak ya. Tapi mereka sekarang lagi magang ini yang mungkin sudah selesai, nanti bisa kita bawa ke sini Pak ya. Kita bawa untuk best practice jadi motivator buat teman-teman yang lain. Siap. Terima kasih banyak Pak. Hari ini banyak sekali motivasi dan juga edukasi yang diberikan sama Pak Sofian. Semoga Bapak sehat selalu sehingga bisa terus memberikan kiprahnya untuk Provinsi Jambi Pak ya. Nah pemirsa, seperti biasa Pak Sofian, sebelum kita tutup podcast ya, Bapak bisa mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito, tapi pakai gaya Pak. Kalau tadi kan saya di awal gayanya gini Pak. Nah kalau Bapak bebas nih Pak, gayanya gimana? Terserah Pak ya. Mungkin sesuai dengan prodinya juga boleh Pak. Ayo monggo silakan Pak. Baik, dimanapun pemirsa saat ini berada, tentu terima kasih kita semua kepada podcast TVRI Punyo Kito. Salam dari
podcast Jambi podcast punya kita. Podcast punya kita. Oke. Salam sukses. Siap. Gayanya gini dan gini ya, luar biasa. Terima kasih sobat. Iya betul. Sudah menyaksikan saya dan juga Bapak Dr. Sofyan MPD di podcast punya kita. Sampai jumpa.